Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wahyu dengar suara saya. Ya, kedengaran Bu. Wah, Ibu senang sekali bisa berjumpa denganmu. Walaupun kita bertemu melalui Zoom. Wahyu, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Ibu. Semoga selalu baik ya. Tampaknya ada sesuatu yang penting. Sehingga Wahyu menghubungi Ibu. Iya Bu, sebelum saya mau berterima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu hari ini. Iya nak, sama-sama. Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apa kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu sekarang? Sejujurnya, saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Bu. Kamu bilang bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, coba ceritakan permasalahan itu kepada ibu. Sejujurnya saya bingung Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan saya dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Wahyu merasa tidak nyaman, bukan? Iya Bu, Ibu benar. Memang itu yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan kamu. Oleh karena itu, coba ceritakan kepada ibu apa yang sedang terjadi. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu lalu nilai mata pelajaran saya kurang bagus Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu sama teman-teman saya. Jika boleh ibu tahu apa yang menjadi penyebab timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman. Saya malu dengan keadaan Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri Bu. Hari ini saya mendapatkan nilai mata pelajaran jelek, sedangkan teman saya mendapat nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya lebih sering menyendiri karena saya minder dengan teman-teman saya yang berprestasi. Terkadang saya juga melamun sendiri. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, tetapi apakah kamu menghindari dari teman-teman dan memilih menyendiri perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyimbangi kepintaran mereka. Saya juga takut tidak dapat mengikuti mata pelajaran dengan baik. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian selanjutnya kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti mata pelajaran dengan baik. Sebenarnya yang mana yang kamu permasalahkan paling penting dan yang mengganggu pikiranmu? Sebenarnya semua ya, Bu. Karena kedua permasalahan ini sangat membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak dapat lulus SMP dan membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu, saya sudah paham tetapi terkadang saya masih bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sekarang begini, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan kamu mengikuti mata pelajaran di sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya sih, bukan memang menjadi tujuan saya
sekolah untuk menuntut ilmu, belajar sebagai masa depan saya kelak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sedangkan kamu memilih cara untuk mengatasi permasalahan itu. Sudahkah kamu? Saya benar-benar masih bingung. Oleh sebab itu saya menghubungi ibu, meminta bantuan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, jadi begini. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa bisa begitu, Bu? Coba sekarang kamu pikir dan renungkan hal ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat bersekolah. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk bisa merasakan bersekolah di usia remaja. Banyak anak di luar sana seumuran kamu yang tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat bersekolah dengan lancar sampai di tahap ini, bukan begitu? Iya, Bu. Apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha lebih giat lagi, kamu akan dapat mencapai tujuan kamu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan mulai membiasakan diri dengan lingkunganmu agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan dari kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Jika memang itu menjadi salah satu faktor yang kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Oh iya, Bu. Mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Tapi, bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu merasa tidak ada masalah yang berat karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka. Karena jika kamu menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, baik, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan. Meskipun mungkin saya akan butuh waktu beradaptasi sih. Iya, memang begitu. Segala sesuatu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Lakukan secara bertahap dan pelan-pelan untuk mendapatkan hasil yang baik. Oh iya, Bu. Sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Bagus. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap mata pelajaran bisa memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukan belajar dengan pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar, sebab saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Oh iya, Bu. Mulai besok saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari karena di malam hari saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi saya sangat menurun. Yakinlah nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti akan menghadapi suatu masalah, tapi jangan jadikan itu suatu hal yang memalukan, tapi jadikan itu untuk suatu dorongan. Tetap harus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu. Memang benar apa yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus agar dapat meraih cita-cita. Syukurlah nak, kamu sudah
tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semuanya kepada ibu? Saya sudah merasa lega, Bu, dan bercerita dengan ibu. Beban saya menjadi berkurang dan merasa lebih tenang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih banyak atas nasihat yang Ibu berikan. Baiklah, sama-sama. Kalau begitu saya izin dari Zoom ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam, sama-sama.